Bapak Ibu sekalian semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, pasien diabetes kali ini memang makin hari makin banyak. Tidak ada hari tanpa pasien diabetes baru nih, ceritanya begitu. Saking banyaknya ya, memang masih kalah dengan COVID sih, tapi diabetes sih cukup membuat puyeng penderitanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, diabetes ini ada di depan kita. Diabetes penting dipahami karena dengan memahami diabetes, apa yang dikatakan Bapak Direktur tadi, kalau kita kebetulan Allah memberikan sakit seperti ini, kita memang perlu paham, perlu mengerti bagaimana diabetes itu supaya kita ini menjalaninya tidak salah ya. Karena apa? Banyak sekali informasi dari kiri kanan belakang yang mengatakan ini itu, yang semuanya itu mitos, yang disebut mitos ya, banyak yang belum tentu bisa dipercaya kebenarannya. Oleh karena itu memang benar kalau kita memahami tentang diabetes, kita menjalankan dengan baik pengelolaan penyakit ini, kita bisa tetap sehat walaupun kita menderita diabetes. Di depan ini ada gambar pankreas, ya, yang warnanya kuning. Mungkin petunjuknya nyampe nggak di situ nggak ya? Ini share screen-nya bisa ya. Nah, ini gambar pankreas ya. Itulah seseorang apabila sudah kena diabetes itu memang pankreas itulah yang cedera, artinya yang aus lebih dahulu dibanding organ-organ yang lain. Baik, lanjut. Diabetes ini sangat dipermasalahkan ya di semua kalangan ya, karena apa? Itu pertambahan kejadian itu sangat besar. Itu saya bilang tadi, hampir setiap hari ada pasien diabetes baru. Kemudian hampir selalu disertai komplikasi yang menyiksa. Komplikasinya itu benar-benar gula ini rada jahat ya ke seluruh tubuh itu, sehingga dia selalu mendapatkan komplikasi yang menyiksa. Dan ini merupakan sebab kematian nomor 6 di dunia, terutama karena pembuluh darahnya, karena vaskulernya. Dan sukar, kalau mencegah terjadinya komplikasi, ya kalau sudah terjadi komplikasi sulit sekali mengatasinya. Tapi sesungguhnya ini bisa dicegah ya komplikasinya. Masalah diabetes itu ada 3 hal. Bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, dan bagi pemerintah. Bagi diri kita, pasien diabetes itu rasa sehat yang kurang, dampak psikologis, timbul komplikasinya, pengobatan yang seumur hidup, itu sehingga kualitas hidup kita menjadi berkurang. Kemudian dari keluarga juga mesti berobat rutin ke rumah sakit, ke klinik, biaya laboratorium, obat-obatan, transport, biaya komplikasi, kalau ada luka, ada apalagi sampai cuci darah, dan ada yang sampai terkena ancaman PHK. Bagi pemerintah sendiri, jumlah penderita diabetes ini makin lama makin meningkat, sehingga kualitas kerjanya rendah, biaya pengobatan yang ditanggung pemerintah juga meningkat, sehingga ketahanan negara juga turun. Itu kira-kira ya. Apa sebetulnya diabetes mellitus itu ya? Diabetes mellitus itu adalah suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan adanya peningkatan kadar gula darah. Itu akibat apa? Ya ini akibat kekurangan jumlah insulin atau kerja insulin yang kurang baik. Atau bisa terjadi dua-duanya. Ini ya. Ya, lanjut. Ini ada gambar pankreas ya, yang di atas adalah sebuah kelenjar yang ada di dalam perut kita, itu di atas lambung ya.
di mana di dalamnya terdapat sel-sel beta yang mengeluarkan hormon insulin yang sangat berperan dalam mengatur kadar gula darah. Hormon insulin inilah yang membuka pintu masuknya glukosa ke dalam sel. Jadi makanan yang kita makan itu masuk ke mulut, kemudian di lambung dicerna, di usus dicerna, kemudian diserap oleh usus, masuk ke pembuluh darah. Nah, beredarlah itu gula di pembuluh darah kita, kemudian dikirim ke sel-sel oleh insulin. Insulin itu dari mana? Insulin diproduksi oleh pankreas. Kemudian di dalam sel, gula itulah dimetabolisme menjadi tenaga atau energi, sehingga kita bisa bergerak ke sana kemari, bisa berpikir, itu semuanya dari antara lain gula yang kita makan dan diolah menjadi energi. Bila insulin di dalam tubuh kita tidak ada, nah ini menjadi masalah. Glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel, sehingga glukosa tetap beredar di dalam pembuluh darah, sehingga kadar gula di darah jadi meningkat. Nah, inilah yang lama-lama menjadi diabetes. Badan menjadi lemah karena tidak ada sumber energi yang masuk ke dalam sel. Nah, tipe inilah yang disebut tipe diabetes tipe 1, yang tidak mempunyai insulin. Itu kira-kira. Ya, lanjut. Ada diabetes tipe 2. Pada diabetes tipe 2, jumlah insulin itu bisa normal atau bahkan lebih banyak. Tapi dia fungsinya kurang bagus, sehingga tidak bisalah fungsi mengantarkan glukosa tadi yang ada di dalam pembuluh darah masuk ke dalam sel. Tidak bisa, sehingga glukosa yang masuk itu sedikit, karena kurang baguslah kerja insulin di sini, sehingga sama sel kekurangan glukosa, kekurangan bahan bakar, dan sebaliknya glukosa yang ada di pembuluh darah meningkat. Gitu. Perbedaannya antara diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2, kalau diabetes tipe 1, kadar glukosa darah langsung tinggi, tapi insulin rendah, bahkan tidak ada. Tapi kalau diabetes tipe 2, kadar glukosa darah tinggi, tapi insulinnya normal, bahkan bisa tinggi. Inilah yang disebut resistensi insulin. Insulinnya bekerja tidak baik, bekerjanya yang tidak baik, tapi jumlahnya bisa banyak. Itu pada diabetes tipe 2. Ya, lanjut. Pada diabetes tipe 2, lebih kita soroti ya, terjadi penurunan fungsi sel beta kelenjar pankreas, sehingga kerja insulinnya kurang baik, gula darah tinggi. Kadar gula darah yang tinggi terus-menerus, nah inilah yang akan merusak organ-organ kita satu demi satu. Itulah yang nanti akan muncul sebagai komplikasi-komplikasi yang muncul satu demi satu di tubuh kita. Ya, lanjut. Nah, pada saat diagnosa diabetes tipe 2 ini ditegakkan oleh seorang dokter, jadi konon katanya kurang lebih 50% sel beta pankreas itu telah rusak. Ini Bapak Ibu mesti pahami ya. Ketika dokter sudah menyatakan, ya Bapak ternyata Bapak menderita diabetes. Nah, saat itulah kurang lebih 50% sel beta pankreas itu telah mengalami kerusakan dan menghasilkan insulin tidak baik, insulin yang sudah merusak. Sehingga bila tidak segera diatasi lah, ini proses mulai terjadi kerusakan organ-organ yang berlanjut terus dalam jangka lama, dan terjadi disfungsi dan bahkan kegagalan dari berbagai macam organ. Bapak Ibu ada gambar di sini, ini pankreas yang normal, sel beta Langerhans yang normal kayak begini gambarnya. Kalau sudah diabetes kayak begini mengisut, dan di dalamnya ada amiloid, sehingga yang berfungsi pun tinggal beberapa saja. Inilah gambaran kalau kita pakai mikroskop dilihat sel beta Langerhansnya seperti itu. Ya, baik, lanjut. Pada diabetes tipe 2, maka sekresi insulin itu menurun
Nah, ini ada gambaran ya, sekresi insulin menurun, tapi terjadi resistensi insulin meningkat. Nah, ini yang ada di sini. Sehingga apa akibatnya? Gula darah puasa juga meningkat, gula darah postprandial atau 2 jam setelah makan juga meningkat. Nah, di sini ada tulisan macrovascular complication dan microvascular. Kalau makrovaskular ini bisa terjadi sebelum diabetes ditegakkan. Kenapa bisa terjadi begitu? Nanti kita bahas. Sementara komplikasi mikrovaskuler ini terjadi sejak diagnosa diabetes ditegakkan. Ya. Nah, ini saat didiagnosa 50% pasien memulai berkembangnya komplikasi. Nah, di sini. Disinilah jeleknya penyakit diabetes itu ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, lanjut. Siapa saja yang bisa terkena penyakit kencing manis? Faktor risiko yang terjadi diabetes yaitu usia di atas 45 tahun, indeks massa tubuh lebih dari 23 kilo per meter persegi, itu disebut obesitas, kemudian kebiasaan tidak aktif atau kurang gerak, atau malas zaman sekarang nih ya, ibu-ibu banyak yang di depan TV saja nonton sinetron. Nah, itu yang membuat diabetes ini cepat berkembang menjadi tidak baik. Kemudian faktor keturunan bagaimana? Ada faktor keturunan itu ada kurang lebih 30% itu menurun ke anak cucunya. Kemudian ada satu tanda bahwa apabila melahirkan bayi berat badan lebih dari 4.000 gram atau lebih, itu disebut sebagai diabetes gestasional. Ada juga yang secara bersamaan pasien tersebut memiliki hipertensi dengan tensi lebih dari 140. Ada juga secara bersamaan pasien tersebut sudah mengalami HDL yang rendah, LDL yang tinggi, dan trigliserid yang tinggi. Ini semua disebut sindroma metabolik. Ya, lanjut. Sindroma metabolik itu gabungan itu tadi ya. Nah, ini apa saja gejala-gejala diabetes itu ya? Itu banyak minum terus, haus terus pasiennya. Kenapa haus terus? Karena gulanya tinggi, darahnya menjadi kental, sehingga tubuh menetralisir dengan ingin minum terus-terusan, supaya darahnya tidak mengental. Itu kenapa sering minum. Kemudian kencing banyak. Nah, gula itu membawa air, sehingga yang masuk ke lewat kencing juga dia membawa air, sehingga dia kencing terus. Kemudian juga banyak makan. Kenapa banyak makan? Karena gula yang masuk ke dalam itu hampir tidak ada, sehingga selnya ini ibaratnya seperti teriak-teriak minta energi, minta dimasukkan gula. Nah, ini akibatnya si pasien tersebut terus ingin makan supaya dia mengkompensasi energi gula yang kurang yang masuk sel itu. Dan walaupun banyak makan, berat badan menurun terus tanpa jelas. Sakit tidak, makan juga rampus. Tapi kenapa berat badan makin turun terus, dan biasanya drastis turunnya untuk pasien diabetes yang mempunyai tanda-tanda akut gitu ya. Nah, di samping itu pasien tuh cepat lelah, lemah, tidak berdaya, kegiatan nggak bisa dilakukan karena nggak ya lemah itu tadi, tenaga tidak ada. Dan pada wanita sering kesemutan, gatal-gatal di sekitar kemaluan, tangan dan kaki kesemutan, kebas-kebas itu ya. Ya, lanjut. Jadi beberapa pasien itu ada juga yang datang kepada kami di rumah sakit, sama sekali tidak ada gejala. Saya nggak merasakan apa-apa, nggak ada keluhan katanya. Tapi ketika pemeriksaan kesehatan, medical check-up, kaget. Ternyata tiba-tiba ditemukan kadar gula darahnya tinggi. Nah, itulah mulai di situ dokter memberikan diagnosa diabetes. Nah, walaupun tidak terasa apa-apa, kadar gula yang dibiarkan tinggi terus dalam jangka panjang mengakibatkan berbagai macam komplikasi akan berdatangan satu demi satu.
Maka jangan merasa bangga bahwa saya tidak terasa apa-apa. Biasanya seperti itu. Itulah yang kadang terjadi pada pengobatan-pengobatan alternatif, di mana gula darah tidak pernah dicek. Dia merasa seger terus, tahu-tahu dicek 700. Saya beberapa pasien saya datang dengan kaki yang sudah busuk, tidak terasa gulanya itu 700. Setelah dicek, saya dulu juga pasien dokter Umi, tapi berikutnya saya menggunakan herbal, menggunakan tanam-tanaman, dan tidak pernah ngecek gula darahnya seperti apa. Nah, ini sering terjadi ya di lapangan. Ya, lanjut. Jadi kapan seseorang itu dinyatakan oleh dokter menderita diabetes? Tadi seperti ada tanda-tanda poliuri, banyak kencing, polidipsi, banyak minum, polifagi, banyak makan, dan penurunan berat badan secara drastis. Kalau ada itu sudah seorang dokter pasti curiga pertama ini diabetes mungkin. Kemudian ada tambahan lagi, gejala-gejala tambahan ya, lemah, kesemutan, gatal-gatal, mata mulai kabur, dan alatnya mulai tidak berfungsi baik pada pria, dan gatal-gatal pada kelamin wanita. Itu semua rangkaian gejala yang kalau kita tanya secara detail, terkadang pasien tidak mengaku, tidak merasa, atau tidak perhatian. Tapi ketika dokter itu jeli menanyakan satu-satu, muncul keluhannya memang iya dokter seperti itu. Nah, dan ketika dicek gula darah sewaktunya lebih dari 200, gula darah puasa lebih dari 126, gula darah 2 jam setelah makan lebih juga dari 200, dan HbA1c-nya lebih dari 7. Kalau Eropa memberikan guideline lebih dari 6,5. Kalau per Kenny masih lebih dari 7. Baik, lanjut. Nah, sekarang kita bicara mengapa sih pasien diabetes itu perlu dicermati dengan baik, dengan jangan sampai terlewat mencermati pasien diabetes. Karena apa? Komplikasinya, Bapak Ibu, yang sangat menyiksa. Mengapa terjadi komplikasi kronik pada penderita diabetes? Ya, lanjut. Nah, inilah kondisi pembuluh darah ternyata. Jadi gula yang beredar di pembuluh darah di seluruh tubuh kita, seawak-awak ini punya pembuluh darah. Pada pasien diabetes, pembuluh darah itulah yang mulai dirusak sedikit demi sedikit oleh gula. Sehingga terjadinya berbagai macam komplikasi kronik pada diabetes itu disebabkan perubahan pada sistem vaskuler atau pembuluh darah. Sehingga terjadi berbagai macam perubahan biologis sesungguhnya pada vaskuler, pada pembuluh darah. Baik itu dindingnya maupun apa yang ada di isinya. Sehingga lama-lama terjadi komplikasi kronik diabetes mellitus. Maka pengetahuan mengenai komplikasi vaskuler dan mekanisme terjadinya, cara deteksi dini dan pengelolaannya menjadi penting untuk dimengerti dan diketahui. Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sudah dinyatakan diabetes, kemudian kiri kanan, tetangga sebelah kiri sebelah kanan, saudara, sanak saudara mendengar, mereka pasti beramai-ramai memberikan advice. Pakai ini saja, pakai singkong direbus, kemudian singkong diparut, kemudian diperas, daun singkong, banyak sekali, dan mereka itu ingin sekali advice-nya diikuti. Bapak akan pusing sendiri nanti, karena mereka tidak ada evidence base-nya, tidak ada dasar ilmiahnya. Kata orang itu saja biasanya. Nah, itu kalau diikuti pasti akan pusing sendiri. Maka kita mesti memahami ya mengenai apa sih diabetes itu dan komplikasinya. Ya, lanjut. Diabetes itu bila tidak dikelola dengan baik, maka timbullah komplikasi. Apa itu komplikasinya? Yaitu yang disebut mikroangiopati atau makroangiopati. Sehingga pertumbuhan sel dan kematian sel, jadi kita itu memang setiap 3 bulan ya, sel-sel itu mati diganti dengan yang
Sel-sel itu aus diganti dengan yang baru. Nah, tetapi pada pasien diabetes, pertumbuhan dan kematian sel itu terjadi secara tidak normal. Inilah dasar terjadinya komplikasi kronik pada diabetes mellitus itu. Ya. Hiperglikemia atau kadar gula darah yang tinggi terus berlangsung lama. Nah, inilah akan mengubah keseimbangan biokimiawi sel-sel tubuh. Inilah yang menjadi cikal bakal perubahan dasar terbentuknya komplikasi kronik diabetes. Ya, lanjut. Apa yang terjadi pada komplikasi apa sih yang terjadi? Komplikasi kronik tentunya salah satunya ya, yaitu mikrovaskuler. Itu biasanya yang kena itu ginjal, retina inilah yang pelan-pelan membuat pasien menjadi buta, pembuluh darah kaki, menjadi pasien sering kakinya luka dan membusuk kadang-kadang ya. Nah, ada makrovaskuler, biasanya serangan jantung, jantung koroner, pembuluh darah kaki juga. Jadi pembuluh darah kaki ini bisa diserang mikro maupun makrovaskuler. Dan pembuluh darah otak. Nah, kalau pembuluh darah otak ini bisa jadi stroke, bisa jadi mudah lupa. Jadi banyak kan pusat komputer manusia itu ada di otak. Kalau diganggu karena gula darah tinggi itu manifestasinya bisa macam-macam itu. Neuropati itu kalau saraf yang di tepi itu bisa oleh makro dan oleh mikrovaskuler. Dan ada satu komplikasi lagi yang Bapak Ibu perlu tahu, yaitu pasien diabetes itu rentan terhadap infeksi. Sehingga dia mudah sekali terkena infeksi apa saja. Ini yang mungkin masuk dalam komplikasi akut, bukan komplikasi kronik. Komplikasi yang terjadi secara mendadak. Salah satunya yang sangat sekarang saat ini ditakuti adalah komplikasi COVID. Ya, lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini penjelasan mengenai kenapa mikrovaskulernya kena. Perubahan dalam pertumbuhan sel ini akan mengakibatkan hambatan pada pembuluh darah kecil. Ini gambar adalah gambar merah dan biru ini gambar vaskuler, gambar kapiler. Merah ini kapiler arteri, biru kapiler vena. Itu kalau kecil-kecil di ujung-ujung pembuluh darah kita, inilah terjadi pertukaran zat nutrisi di sini. Nah, ini pada pasien gula, pasien diabetes, ini sering menyumbat. Karena apa? Gulanya tinggi terus. Nah, ini lama-lama bisa menyumbat. Ya, baik, lanjut. Nah, kalau makrovaskuler, nah makrovaskuler itu terjadi plak. Plak itu apa sih? Kerak. Nah, pembuluh darah kita berkerak. Kerak itu di dalam medis istilahnya namanya aterosklerosis pada pembuluh darah. Sehingga aterosklerosis pun itu bisa mengakibatkan penyumbatan pada pembuluh darah. Maka bila ini terjadi pada pembuluh darah koroner jantung, jadilah serangan jantung pasien tersebut. Kalau itu terjadi melibatkan yang pembuluh darah besar ini, ternyata dia melibatkan faktor-faktor lain. Jadi dia itu berjamaah bersama faktor-faktor lain merusaklah pembuluh darah kita, pembuluh darah makro. Yaitu apa saja? Tekanan darah tinggi, lemak darah, kolesterol tinggi, LDL tinggi, apalagi pasien tersebut merokok. Nah, itu semua secara berjamaah akan pelan-pelan merusak pembuluh darah makro kita. Oleh karena itu, apabila kita segera menurunkan tekanan darah, memperbaiki lemak darah, berhenti merokok, maka komplikasi makrovaskuler pun akan menurun. Gitu ceritanya. Ya, lanjut. Jadi pada penderita diabetes itu terjadilah angiopati. Apa itu angiopati? Yaitu terjadilah kelainan di pembuluh darah arteri, vena, ataupun kapiler. Nah, ini adalah gambaran pembuluh darah kapiler. Ini pembuluh darah yang besarnya. Maka terjadi mikroangiopati dan makroangiopati. Apa yang terjadi pada mikroangiopati? Yaitu pembuluh darah kecilnya
dinding pembuluh darahnya menjadi tebal, merapuh, kemudian perdarahan, kebocoran protein, dan terjadilah perlambatan aliran darah ke seluruh tubuh. Ini ceritanya pada mikroangiopati, pada kapiler tadi ya. Sementara pada makroangiopati terjadi aterosklerosis, gumpalan darah di pembuluh darah besar menempel pada dinding pembuluh darah, terjadilah sumbatan. Ya, lanjut. Nah, ini salah satu komplikasi serius pada diabetes tipe 2. Itu mikroangiopati dan makroangiopati. Ini diabetik retinopati, itu retinanya terganggu. Sel-sel di layar belakang retina mulai rusak satu demi satu. Nah, ini kalau jumlahnya banyak terjadilah kebutaan. Kemudian ada lagi diabetik nefropati, ini sama mikroangiopati. Ini juga sel-sel ginjal satu demi satu rusak. Kemudian ginjalnya menjadi gagal ginjal gitu kan ya. Nah, maka berakhir dengan Bapak Ibu berhadapan dengan mesin cuci darah. Ada lagi diabetik neuropati, kebas-kebas, mati rasa, diare berkepanjangan, sebaliknya juga nggak bisa BAB. Kemudian amputasi tungkai bawah, itu juga salah satu akibat dari diabetik neuropati. Nah, ini di sini. Ini daerah mikroangiopati. Daerah makroangiopati apa? Stroke, langsung death, itu juga ada. Serangan jantung, nah kematian mendadak. Ini kalau jantungnya diganggu ya kayak begitu. Kaki tadi juga bisa, amputasi tungkai bawah. Ini gambar yang tidak terlihat adalah disfungsi ereksi, yaitu kalau bapak-bapak ini tidur terus nih burungnya itu. Ya, lanjut. Ini gambaran mikroangiopati, salah satunya adalah retinopati diabetik. Kalau Bapak Ibu sedikit menengok pekerjaannya dokter mata melakukan funduskopi kepada retina pasien diabetes, ini retina yang cantik, bagus kayak begini. Tapi kalau sudah retinopati mulai pucat, mulai ada spot-spot yang blank-blank begini, ini mulai kalau melihat itu buram-buram, titik-titik buram gitu. Nah, ini kalau ada perdarahan seperti ini, jadi ini kalau makin banyak di retina, ya udah nggak melihat. Beberapa pasien saya itu yang datang ke saya sudah setahun kesekian, datang digandeng anaknya, digandeng cucunya, karena memang dia telah mengalami retinopati diabetik itu tadi. Ya, lanjut. Nah, kalau nefropati diabetik, ini tadi ginjal ya, itu ada kelainan mikroalbuminuri atau makroalbuminuri. Apa itu? Urinnya, pipisnya itu sudah keluar protein di sana. Harusnya ginjal itu tidak boleh mengeluarkan protein. Protein itu adalah zat yang dimanfaatkan lagi oleh tubuh. Dia akan balik kanan, masuk lagi ke peredaran tubuh, dan masuk ke otak dan ke segala penjuru sel, membantu kita memikir dan sebagainya. Tapi pada pasien nefropati diabetik yang ginjalnya mulai kena, protein itu bocorlah lewat ginjal, jadi di urin ada proteinnya, dan lama-lama terjadi penurunan progresif GFR, yaitu glomerular filtration rate. Apa itu? Penyaringan pipis itu menjadi menurun, sehingga fungsi menyaring dari ginjal menurun. Bisa sampai 6-14 mili ini lama-lama cuci darah lah. Nah, biasanya pasien yang nefropati diabetik, kalau dicek juga dia akan mengalami retinopati di matanya, kemudian dia mengalami hipertensi juga, kemudian lalu jantungnya lah yang terkena. Bapak Ibu sekalian, 50-70% pasien diabetes itu terkena komplikasi jantung dan vaskuler. Karena itulah kita mesti harus cek jantungnya semua pasien diabetes. Nah, ini bagaimana sih mikro dan makro albuminuri itu? Kalau urinnya diperiksa, ternyata terjadi segini nih, normal negatif, 24 jam segini. Kalau ini lebih parah lagi. Ini random,
segini kalau diperiksa pipis random jam berapapun. Nah, ada lagi yang segini. Nah, ini kalau urinnya mulai tinggi seperti ini, ya hati-hati, ginjalnya pasti ada sesuatu. Ya, lanjut. Nah, ini komplikasi neuropati, Bapak Ibu sekalian. Ini paling banyak. Ini di sini mulai sensory loss, terjadi kebas-kebas, tidak mati rasa, berkurang baal-baal. Kemudian nyeri tepuku tidak jelas penyebabnya, nyeri aja. Kemudian juga dia gerakannya juga melambat atau melemah. Nah, seperti itu. Ini bisa seperti ini bentuknya, kiri dan kanan berbeda. Bisa juga di pinggang, di perut ya. Terus bisa juga di tangan gitu ya. Ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata neuropati itu kelainan saraf pada pasien diabetes tertinggi angkanya, 41,9. Di sini berapa? 54. Paling tinggi. Tapi ini gangguan yang tinggi ya, jadi tidak terlalu, kalau dibilang membahayakan ya tidak ya, tapi dia lebih bahaya yang lain, misalnya mata jadi buta gitu kan, kalau jantung, serangan jantung lebih berbahaya ya. Kalau neuropati kebas-kebas, tapi ini paling banyak jumlahnya, paling banyak keluhan yang datang ke kita itu, ke para dokter itu neuropati. Ya, lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini kalau makroangiopati itu tadi ya, terjadi plak. Apa itu plak? Aterosklerosis, yaitu ternyata adalah sebuah kondisi multifaktor. Apa saja yang menyebabkan? Di pembuluh darah ini ternyata ada pinggirannya kuning ini, lemak dan sebagainya. Jadi si pembuluh darah mengecil karena dia dindingnya mulai menebal, ada timbunan kerak di sini. Apa penyebabnya? Ya, obesitas lah, diet yang nggak baik lah, merokok lah, kehidupan yang sering malas lah, faktor keturunan bisa, riwayat keluarga, gender. Nah, gender ini apa sih dokter? Kok gender? Mohon maaf, ibu-ibu, pasien diabetes itu lebih banyak pada ibu-ibu, lebih banyak pada wanita. Sementara pasien jantung atau pembuluh darah yang menyempit ini lebih banyak pada pria. Nah, itulah gender itu ya. Nah, satu lagi usia lanjut, seperti yang dikatakan direktur. Ketika usia kita sudah lepas di atas 50, mulailah banyak aterosklerosis, banyak ini dan itu, penyakit vaskuler juga meningkat, diabetes juga, hipertensi juga. Nah, ini faktor yang kadang-kadang kita bisa dikoreksi, tapi yang pasti datang ketika kita masuk ke usia lansia ya. Ya, lanjut. Nah, ini gambaran sebuah proses pembuluh darah, bisa dari dalam, bisa dari pinggir. Ini mengganggunya seperti itu ya. Ini plak ini macam-macam isinya. Nanti ada gambar lagi yang lebih jelas. Ini yang ganggu pembuluh darah, inilah. Ini yang membuat orang serangan jantung, tiba-tiba stroke ini. Ya, lanjut. Nah, ini dia. Pembuluh darah itu, kalau intak, gambar pertama ini adalah ke pembuluh darah normal. Cantik, tepinya halus, mulus gitu ya. Ini usia 20, usia 15 kayak gini. Begitu usianya naik, lansia, mulailah si dinding pembuluh darah yang dalam ini tidak bisa menjadi mulus, kemudian keluarlah kolesterolnya, keluarlah trombosit, keluar gula nempel di sini, rokok, nikotin nempel, mulai ini tidak mulus lagi, seruil-seruil begini ya. Nah, ini makin hari makin banyak. Nah, setelah banyak, dia jadi nebel ke dalam, keluar, jadi menonjol. Jadi pembuluh darah orang yang sudah lansia itu ke sana kemari gitu loh. Kalau kita bisa lihat, itu pembuluh darahnya sudah nggak mulus lagi, ke sana kemari. Ya, lanjut. Nah, ini kalau lagi sial, lagi tidak nasibnya lagi tidak baik, ini yang di dalam ini bisa ruptur atau pecah atau robek. Ini nonjol, dari luar nonjol, dari dalam robek. Nah, kalau robek, berdarah, nyumbatlah total. Nah, disinilah kalau ini di jantung,
terjadilah serangan jantung. Langsung harus dipotong. Orang kalau serangan jantung luar biasa itu, sakitnya bukan main. Dan separuh dari jantung tuh bisa, otot-ototnya tuh bisa mati karena dia tidak tersuplai darah, tersumbat total biasanya. Kalau tersumbat total ya begini, langsung jadi serangan jantung. Ya. Bagaimana mengurangi risiko penyakit kardiovaskuler tersebut? Ya stoplah merokok. Dokter, saya mau pelan-pelan menyetopnya, silahkan. Stop sekaligus, saya mau sekaligus lebih bagus. Pokoknya yang penting stop. Kemudian obati hipertensinya, obati lemaknya. Nanti datang ke dokter gizi itu, dokter Arif itu jagonya. Dia mengubah semuanya ini. Kemudian kontrol gula darahnya juga harus optimal. Berat badan harus diturunkan jika obes ya. Kemudian olahraga teratur jangan lupa. Olahraga teratur tuh yang murah saja. Gak usah golf. Golf tuh pakai kedi-kedi yang mahal. Kalau berenang harus cari kolam renang. Kalau senang renang, silahkan, alhamdulillah. Tapi situasi COVID, hati-hati. Tapi ya, yang saya rekomendasikan secara pribadi itu senam. Senam itu paling murah. Tidak usah bayar, pakai YouTube. Dibuka itu juga sudah sehat sekali ya. Nah, bagaimana sih mengelola diabetes itu? Tentunya yang satu menghilangkan keluhan, gejala diabetes, mempertahankan rasa nyaman dan sehat. Tapi ini saja toh masih kurang. Kemudian harus bisa mencegah dan memperlambat timbulnya penyulit atau komplikasi. Dan yang ketiga, bisa merawat penyakitnya diri sendiri, mengelola secara sendiri. Jadi, kalau saya boleh memberikan masukan secara pribadi, begitu Bapak Ibu sekalian terdiagnosa diabetes, nomor satu yang dirasakan adalah ikhlas. Ikhlas menerima sakit yang diberikan oleh Allah. Begitu kita ikhlas, Allah akan memberikan petunjuk-petunjuk segala macam bagaimana kita bisa mengobati, mengendalikan diabetes itu sendiri. Nah, apalagi kalau kita sudah ikhlas, berkuranglah dosa-dosa yang lalu. Itu. Jadi seringkali pasien itu tidak ikhlas, bawaannya itu marah-marah aja. Ini kan tugas dokter, kenapa gula darah saya nggak turun-turun? Kenapa saya sudah berobat baik, mata tetap menjadi buta? Kenapa ini, kenapa itu? Nah, itu biasanya ada orang-orang yang kurang ikhlas gitu ya. Nomor satu, pasien diabetes itu belajar ikhlas menerima sakitnya. Dari situlah Allah akan menemani. Sehingga di Persadia itu Persatuan Diabetes Indonesia, itu selalu ada slogan. Zaman dulu slogannya itu adalah Persadia yes, Persadia yes, Persadia yes, diabetes no. Dulu begitu. Tapi sesungguhnya diabetes itu tidak bisa no. Kalau Allah sudah memberi, ya kita harus terima. Maka slogan yang benar adalah Persadia yes, Persadia yes, Persadia yes. Diabetes siapa takut? Nah, itu slogan yang benar. Kenapa kita harus bisa mengelola diabetes kita sendiri dengan baik secara mandiri? Ya, lanjut. Jadi dilakukan berbagai usaha untuk memperbaiki kelainan. Glukosa darahnya, lemak darahnya, tekanan darahnya, berat badannya, seperti tadi ya. Saya memang sengaja diulang-ulang supaya jelas sekali ya Bu ya. Mekanisme terjadi resistensi insulin mesti paham, kerusakan sel beta pankreas itu harus tercermin dalam langkah-langkah pengelolaan. Langkah-langkahnya apa saja? Perencanaan makan. Nah ini nanti Dokter Arif menjelaskan secara detail. Saya sendiri juga pasien Dokter Arif. Saya itu dikelola betul karena memang ya alhamdulillah kolesterol saya tinggi, saya juga tidak langsing. Jadi sama Dokter Arif betul-betul saya dikelola gizi saya. Alhamdulillah sudah mulai mulai menurun berat badannya dan menjadi nyaman. Ini Dokter Arif jagonya itu. Yang gendut bisa dikuruskan, yang kurus konon bisa digendutkan katanya. Yang kedua, kegiatan jasmani ini yang tidak boleh lepas. Jangan menjadi pemalas. Kerjakanlah apa saja yang bisa menggerakkan badan ini. Dan yang penting adalah obat-obat yang menurunkan kadar gula darah.
Ya, lanjut. Olahraga pada dasarnya penderita diabetes dalam kehidupan sehari-hari ini dianjurkan untuk tidak diam saja, tapi senantiasa berkebiasaan bergerak. Yang suka masak, masaklah. Nyuci, jemur, sapu, apa saja dilakukan, semuanya itu positif. Positif untuk rumah tangga dan positif untuk badan kita selalu sehat. Nah, itulah hal-hal positif yang bermanfaat. Itu semua masuk dalam kategori olahraga ringan. Menyapu, memasak, cuci piring. Nah, itu sehari 30 menit itu sudah bagus. Ya, lanjut. Ya, dokter, 2 menit lagi. Oh iya, silakan. Ya. Lanjut. Nah, pasien diabetes kalau olahraga sedang, nah ini yang dianjurkan ya. Ini interval, progresif, endurance seperti sepeda, jogging gitu ya. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, ini syarat-syarat olahraga yang bagus ya. Continuous, ritmik, interval, progresif, endurance. Olahraganya yang murah tapi rutin. Nah, kita ukur dulu nadinya ya. Ya, lanjut. Nah, inilah pilar pengelolaan pasien diabetes, 4 sehat, 5 terstruktur. Yang pertama edukasi, harus sering ikut edukasi. Terutama jaga berat badan, jika gemuk turunkan 5-7%. Kedua, aktivitas fisik, aerobik, jalan kaki. Kemudian pengaturan makan, nanti didengarkan nih dari dokter Arif ya. Yang keempat, obat oral atau insulin itu harus terkontrol dengan baik di bawah pengawasan para dokter ya. Yang 5 adalah pemantauan gula darah secara mandiri. Ini baik untuk diikuti ya, 4 sehat, 5 teratur ini ya. Dan yang paling penting adalah diabetes itu Bapak Ibu sekalian tidak dapat disembuhkan. Ini kunci. Tapi dapat dikendalikan. Dan yang penting lagi adalah mengetahui apa itu diabetes dan memahami konsep-konsep pengelolaan diabetes yang tepat dapat mengurangi terjadinya komplikasi, membuat hidup lebih sehat dan lebih berarti. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.